Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Metodologi Penelitian Universitas Siberasia akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah kami buat yang berjudul Analisis Sistem Pengelolaan Akuntansi pada UMKM di Kota Ambon. Selanjutnya, berikut ini adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Dela Putri Wijaya, Muhammad Ridwan Riyadi, dan Muhammad Nur Alfian. Selanjutnya, latar belakang. UMKM ini memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, menyumbang sekitar 60,5% dari produk domestik bruto dan menyerap 97% tenaga kerja. Nah, di Kota Ambon sendiri, UMKM ini juga tumbuh pesat, terutama di sektor perdagangan, kuliner, dan jasa. Namun, pencatatan keuangan UMKM di sana masih dilakukan secara manual dan belum sesuai standar. Nah, hal ini tentu menyulitkan para pelaku usaha ya dalam mengakses pembiayaan maupun mengambil keputusan bisnis. Nah, digitalisasi akuntansi ini dapat menjadi solusi. Nah, tapi masih terdapat kendala seperti biaya penggunaan aplikasi yang mahal dan rendahnya literasi digital pelaku UMKM. Oleh karena itu, kami merasa penting untuk meneliti sistem pengelolaan akuntansi UMKM di Kota Ambon secara lebih mendalam. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Nah, kami ini di sini memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sistem pengelolaan akuntansi yang diterapkan oleh UMKM di Kota Ambon? Yang kedua, apakah UMKM di Kota Ambon ini telah menggunakan aplikasi atau sistem akuntansi digital? Yang ketiga, apa saja kendala yang mereka hadapi dalam mengelola sistem akuntansi tersebut? Baik, selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi sistem pengelolaan akuntansi yang digunakan UMKM di Kota Ambon. Yang kedua, menilai sejauh mana penggunaan aplikasi akuntansi digital telah diterapkan. Yang ketiga, mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan akuntansi berbasis digital oleh pelaku UMKM. Baik, selanjutnya penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bagi UMKM. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk memperbaiki sistem akuntansi yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, bagi akademisi sebagai referensi tambahan untuk pengembangan kajian akuntansi digital di daerah. Yang ketiga, bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merancang pelatihan dan kebijakan digitalisasi UMKM secara lebih kontekstual, khususnya di wilayah Kota Ambon. Selanjutnya terkait tinjauan pustaka. Jadi untuk penelitian tentang praktik akuntansi dan digitalisasi sistem keuangan pada UMKM di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan pencatatan manual yang sederhana dan belum menerapkan standar akuntansi yang baku. Jadi untuk mayoritas UMKM itu hanya melakukan pencatatan transaksi harian secara manual tanpa menyusun laporan keuangan formal seperti neraca, laporan laba rugi, atau arus kas. Kondisi ini itu menyebabkan kurangnya akurasi informasi keuangan dan menghambat pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Renjahnya literasi ini di kalangan pelaku UMKM umumnya itu disebabkan oleh minimnya pendidikan, pelatihan akuntansi, dan lain-lain, sehingga
mereka menjadi kesulitan memahami dan menerapkan konsep akuntansi yang lebih kompleks. Dan untuk selanjutnya, digitalisasi pencatatan keuangan itu mulai diadopsi oleh sebagian UMKM dan terbukti meningkatkan efisiensi serta akurasi laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho pada tahun 2023 di Banyuwangi itu menunjukkan pencatatan keuangan secara digital membantu pemilik usaha memantau, merencanakan, dan mengalokasikan keuangan dengan lebih baik, serta juga menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Namun, tantangan utama dalam adopsi digitalisasi yaitu adalah pertama, keterbatasan dana, kemudian terkait dengan pengetahuan teknologi, dan sikap konservatif pelaku usaha. Selain itu, ada studi juga yang dilakukan oleh Rahman dan Suryani pada tahun 2023 di Ambon, itu mengungkapkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan e-commerce berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kinerja dari UMKM. Namun, adopsi teknologi ini juga masih didominasi oleh pelaku usaha di kota besar dan belum merata di wilayah timur Indonesia termasuk kota Ambon itu sendiri. Kemudian meskipun sebagian besar studi sebelumnya dilakukan di wilayah seperti Banyuwangi, Yogyakarta, dan Jakarta, temuan-temuan tersebut tetap relevan untuk dibandingkan dengan konteks UMKM di kota Ambon. Misalnya untuk salah satu studi di Banyuwangi itu menunjukkan bahwa digitalisasi akuntansi mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan keuangan. Nah, hal ini itu dapat menjadi rujukan untuk menilai apakah manfaat serupa itu juga bisa dirasakan oleh pelaku UMKM di kota Ambon ini, yang dimana secara geografis dan infrastruktur itu bisa dikatakan berbeda. Nah, di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Rahman dan Suryani pada tahun 2023 justru lebih menyoroti keterbatasan adopsi sistem akuntansi digital di Ambon yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu literasi digital dan dukungan institusional yang belum optimal. Nah, dengan demikian penelitian yang kami lakukan ini bertujuan untuk membandingkan praktik-praktik tersebut secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan perbedaan budaya usaha, akses teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia yang berada di kota Ambon. Hal ini juga akan memperkuat pemahaman tentang sejauh mana hasil dari studi di daerah lain dapat diterapkan, disesuaikan, atau bahkan tidak relevan dalam konteks lokal. Selanjutnya, terkait batasan konseptual. Jadi, untuk memperjelas arah penelitian, kami membatasi beberapa konsep utama yang akan digunakan dalam studi ini. Yang pertama yaitu terkait UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu unit usaha yang dikelompokkan berdasarkan jumlah tenaga kerja, total aset, dan omset tahunan. Kemudian untuk sistem akuntansi, jadi sistem pengelolaan akuntansi ini adalah serangkaian proses dan prosedur untuk mencatat, mengklarifikasi, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas bisnis baik secara manual maupun digital. Untuk akuntansi digital sendiri yaitu penggunaan perangkat lunak atau aplikasi berbasis teknologi informasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara otomatis, akurat, dan real-time, yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga akses informasi keuangan. Kemudian terakhir yaitu kendala pengelolaan akuntansi. Jadi kendala ini adalah hambatan yang mengganggu proses pengelolaan keuangan baik dari faktor internal, entah itu SDM atau keterampilan, maupun faktor eksternal, yaitu infrastruktur, regulasi, dan dukungan institusi.
Selanjutnya, kerangka teori. Jadi, penelitian ini kami menggunakan teori sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System Theory sebagai dasar analisis. Sistem informasi akuntansi ini merupakan subsistem dan sistem informasi manajemen yang bertujuan mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi keuangan serta operasional yang relevan bagi pengambil keputusan. Jadi untuk komponen SIA ini terbagi menjadi 3 komponen utama, yaitu yang pertama adalah input atau transaksi keuangannya, kemudian ada proses, yaitu pencatatan dan pengelolaan data, yang terakhir yaitu output, yang berupa laporan keuangan untuk pengambilan keputusan dari perusahaan atau organisasi. Dalam hal ini berarti konteksnya UMKM. Nah, selain itu, penelitian ini juga mengacu pada teknologi acceptance model atau TAM, yang menekankan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan. Nah, dalam konteks UMKM, persepsi ini sangat menentukan tingkat adopsi aplikasi akuntansi digital. Nah, dengan memadukan kedua teori tersebut, penelitian yang kami lakukan ini akan menganalisis bagaimana sistem akuntansi UMKM dibentuk, dijalankan, dan ditingkatkan melalui adopsi teknologi serta mengidentifikasi kendala dan peluang yang dihadapi UMKM khususnya di Kota Ambon dalam pengelolaan akuntansi dan digitalisasi sistem keuangan. Baik, berikutnya adalah mengenai metodologi penelitian. Dengan jenis studi kasus yang telah kita bahas, yaitu UMKM aktif di Kota Ambon. Pendekatannya adalah menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu adalah metode penelitian yang merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan. Nah, pendekatan ini itu dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai sistem pengelolaan akuntansi pada UMKM di Kota Ambon, serta mengidentifikasi tingkat adopsi teknologi akuntansi digital dan kendala yang dihadapi. Nah, kemudian adalah menggunakan teknik dan analisis data. Teknik pengumpulan datanya itu ada 3, yaitu wawancara terstruktur, dilakukan kepada pemilik atau pengelola UMKM untuk memperoleh informasi terkait sistem pencatatan, penggunaan aplikasi, akuntansi digital, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan. Wawancara ini itu memberikan fleksibilitas untuk menggali informasi lebih dalam. Nah, kemudian yang kedua adalah observasi langsung. Ini bertujuan untuk mengamati praktik pencatatan keuangan sehari-hari di lapangan. Observasi ini berfungsi sebagai triangulasi data untuk memperkuat validitas hasil wawancara dan menilai kesesuaian praktik dengan teori akuntansi. Nah, kemudian teknik mengenai dokumentasi keuangan, yaitu adalah pengumpulan dokumen seperti buku kas harian, invoice, atau catatan pembukuan sederhana sebagai pelengkap dan alat validasi data empiris. Nah, terakhir adalah mengenai teknik analisis data. Di sini itu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan sebagai berikut, seperti reduksi data, menyaring, memilih, dan menyederhanakan informasi penting dari hasil wawancara dan observasi tadi, agar fokus pada isu penelitian. Kemudian yang kedua adalah penyajian data. Di sini menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau grafik untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi hasil penelitian. Ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyusun temuan utama dan menarik kesimpulan mengenai hubungan antara praktik pengelolaan akuntansi, UMKM, menggunakan teknologi akuntansi digital, dan hambatan yang dihadapi. Proses ini dilakukan secara literatif dengan menggunakan data empiris di lapangan dan teori dan temuan penelitian terdahulu untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Terakhir mengenai kesimpulan, proposal ini diharapkan untuk memberikan pemahaman kontekstual tenaga akuntansi UMKM di Ambon, serta menjadi dasar pengembangan penelitian dan strategi digitalisasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada saran, terima kasih.